Memang salah satu alternatif himbauan yang digariskan tatkala saudara kita menerima musibah adalah himbauan untuk melaksanakan kunut nazilah. Perlu kami jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan kunut nazilah. Ada dua kata, yang pertama kunut, yang kedua nazilah. Kunut secara lugawi atau secara etimologi memiliki 6 makna. Kunut bisa berarti taat, kunut bisa berarti sholat, kunut bisa berarti berdiri sejenak, kunut bisa berarti berdoa, dan yang lain-lainnya. Sementara kebanyakan para ulama lebih sepakat makna kunut adalah berdoa. Jadi berdoa yang memang dikhususkan untuk kondisi-kondisi tertentu. Sedangkan makna nazilah adalah sebuah musibah besar. Musibah di sini tentunya banyak macam ragamnya, bisa berbentuk bala bencana, bisa berbentuk diserang musuh, bisa berbentuk karena kemarau yang berkepanjangan, dan lain-lain. Munculnya kunut nazilah sendiri bermula dari peristiwa tatkala Rasulullah mengirimkan 70 sahabat Ansor untuk bisa memberikan semacam advokasi, bisa memberikan semacam motivasi kepada 3 suku ketika itu. Yang pertama suku Ri'lan, yang kedua suku Zakwan, yang ketiga suku Usilah, dan keempat suku Lihyan. Rasulullah mengirim 70 sahabat ini dengan satu itikad yang baik, satu itikad yang penuh dengan kedamaian. Namun Rasulullah sangat terkejut tatkala menerima berita bahwa 70 sahabat Ansor ini dihianati. Begitu sahabat-sahabat yang 70 ini sampai ke kampung Bani Lihyan, ternyata 70 sahabat Ansor ini semuanya dibantai sampai meninggal. Rencana semula untuk perdamaian, ternyata setibanya di sana dibantai malah habis terbunuh. Sebagai rasa duka cita sekaligus untuk bisa mengurangi rasa amarah Rasulullah, akhirnya Rasulullah menganjurkan kepada para sahabat untuk membacakan kunut nazilah. Itulah awal mula yang disebut kunut nazilah. Sedangkan kaifiatnya atau tata caranya secara sederhana ingin kami sampaikan. Yang pertama, kunut nazilah biasanya dilaksanakan pada sholat-sholat wajib yang 5 waktu. Sementara Rasulullah sendiri paling sering kunut nazilah ini pada sholat subuh. Rasulullah melaksanakan kunut nazilah sampai sebulan penuh. Ya, wajarlah, sangat manusiawi apabila Rasulullah ketika itu terundang amarahnya mendengar sahabat-sahabat Ansor yang 70 semuanya terbunuh. Kemudian yang kedua, kunut nazilah biasanya dilaksanakan pada rakaat terakhir. Kalau sholat subuh rakaat kedua, kalau sholat maghrib rakaat ketiga, kalau sholat asar rakaat keempat, kalau sholat subuh tentunya rakaat kedua. Biasanya di rakaat kedua atau rakaat terakhir tatkala bangun dari i'tidal. Artinya bangun dari ruku, ada satu kegiatan yang namanya i'tidal, di sanalah dibacakan kunut nazilah. Adapun formula atau rangkaian redaksi yang dibaca, ada contoh yang baku, tetapi Rasulullah sendiri memberikan kebebasan. Tentunya kalimat baku disesuaikan dengan kejadian yang terjadi ketika itu. Apakah itu kemarau, apakah itu diserang musuh, dan lain sebagainya.
Tentu saja kalau kita membaca kunut nazilah untuk peristiwa Palestina, dikhususkan, ya Allah, mudah-mudahan Kau melindungi saudara-saudara kami yang di Palestina. Semoga mereka diberi ketabahan, kesabaran, dan mudah-mudahan orang-orang Yahudi Engkau hancurkan, misalnya untuk Palestina seperti itu. Dan yang lain-lainnya, biasanya tatkala imam menyampaikan doa kunut nazilah, para makmum mengaminkan atau takmin, dan disunatkan untuk mengangkat kedua telapak tangan. Itulah salah satu alternatif solusi yang Rasulullah sampaikan. Insya Allah kita menyampaikan permohonan kepada Allah, dan tentunya Allah, Zat yang Maha Kuasa, akan mengabulkan permohonan kita. Itulah secara singkat tentang ikhtisar atau materi berkaitan dengan kunut nazilah. Mudah-mudahan bermanfaat.